Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, selamat pagi. Bersyukur hari ini kita masih boleh diberikan kesempatan, diperkenankan Tuhan untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dalam renungan harian Gereja Toraja edisi Sabtu 14 Maret 2026 dari bagian firman Tuhan dari pertama Samuel 15 ayat 32 sampai 34. Mari kita berdoa. Sungguh kasih-Mu luar biasa dalam kehidupan kami. Hari ini kami masih diperkenankan menjalani kehidupan di pagi ini. Sebelum kami melaksanakan segala aktivitas kami akan membaca merenungkan firman-Mu yang akan kami jadikan suluh dan pedoman. Kuasai kami Tuhan dengan Roh Kudus, agar kami dimampukan untuk membaca, mendengar, bahkan merenungkan firman-Mu ini dengan baik dan benar. Ini doa kami Tuhan, bersabdalah kami siap mendengarkan firman. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Pertama Samuel pasal 15 ayat 32 sampai 34. Saya akan baca dalam terjemahan baru edisi kedua. Kata Samuel, "Bawa kepadaku Agag raja Amalek." Agag datang kepadanya dengan gembira, pikirnya. Tentu kepahitan maut telah berlalu. Tetapi kata Samuel, sama seperti pedangmu telah membuat perempuan-perempuan kehilangan anak, demikianlah ibumu akan kehilangan anak di antara perempuan-perempuan. Lalu Samuel menyembelih Agag di hadapan Tuhan di Gilgal. Kemudian Samuel pergi ke Rama, sedangkan Saul pergi ke rumahnya di Gibea Saul. Amin. Ketaatan adalah persembahan. Kamengkawalan Iamo Pemala. Jemaat Tuhan, dari kisah dalam pembacaan hari ini berawal dari ketidaktaatan Saul yang diperintahkan meluluh lantahkan bangsa Amalek, bahkan sampai ternak-ternaknya. Akan tetapi Saul lebih memilih takut kepada rakyatnya ketimbang takut kepada Allah. Mereka hidup tidak taat kepada Tuhan. Hal yang dilakukan Samuel dalam bacaan lebih kepada caranya untuk menuntaskan tugas yang diberikan kepada Saul yang tidak diindahkannya. Bapak Ibu, Saul ada raja yang ditunjuk oleh Tuhan sendiri, tapi pada akhirnya gagal menjadi raja yang dikenan Tuhan karena ketidaktaatan dan lebih memilih takut kepada rakyatnya. Karena itu Tuhan menyesal menjadikan Saul menjadi raja Israel. Ternyata ketaatan jauh melampaui kurban syukur, karena ketaatan merupakan hal yang tulus lahir dari kesadaran dan hati yang mendalam. Kurban syukur dapat dimanipulasi, bahkan disertai dengan ketidaktaatan yang terselubung. Lantas bagaimana hubungannya dengan kehidupan beriman kita hari ini? Gereja Toraja berada pada paham imamat orang percaya. Raja, nabi, dan imam. Secara khusus raja berarti kita adalah orang percaya, bertanggung jawab mengurus kasih karunia yang ada padanya dan menata hidupnya berdasarkan firman Allah. Kasih karunia tersebut dapat berupa harta, talenta, kebijaksanaan, atau apapun yang dikaruniakan oleh Tuhan kepada kita. Dengan demikian, ketaatan kepada Allah adalah hal yang mutlak, bahkan hal itu adalah kurban syukur atau persembahan yang paling nyata. Bisa saja kita takut atau goyah menjalankan fungsi kita sebagai raja karena desakan orang lain atau takluk pada kekhawatiran. Pilihan kita hanya satu,
yaitu taat. Jangan sampai Tuhan pun menyesal kepada kita karena tidak menjadikan hidup ini sebagai persembahan kepadanya. Jika Saul gagal menjalankan fungsinya sebagai raja yang dipilih, maka sekiranya kita harus setia mengelola setiap kasih karunia, harta, talenta, dan kebijaksanaan sebagai bentuk tanggung jawab iman yang mutlak kepada Allah. Roh Kudus menolong kita semua. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengar. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk terus menjadi pelaku-pelaku firman. Tuntun kami untuk terus menjadi umat yang terus taat dalam setiap kehidupan dan mempergunakan setiap anugerah Tuhan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk semua anggota jemaat dalam peran dan tanggung jawab masing-masing. Tuhan memberkati kami dalam setiap rencana harapan, kiranya semuanya boleh berjalan dengan tuntunan Tuhan. Hidup dan kehidupan kami di hari ini dan seterusnya, kami terus pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.